Halo guys, selamat datang di channel Efrata GE. Pada video kali ini kita akan membahas tentang humas. Dan materi ini dikhususkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Nah, materi ini itu tentang humas yang biasanya kan kalau di sekolah ada namanya sie humas atau wakil kepala sekolah bagian humas hubungan masyarakat. Nah, biasanya humas ini akan terlihat jelas ketika ada program sekolah ataupun ada kegiatan sekolah yang mengharapkan keterlibatan masyarakat luas, atau misalnya penerimaan siswa baru, maka di sana akan dimanfaatkan bagian humas. Maka untuk lebih tahu humas itu apa maksudnya dan bagaimana, simak dulu video berikut ini. Check it out. Oke, baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang humas atau hubungan masyarakat. Humas ini merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat guna memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan atau goodwill secara sadar dan sukarela. Jadi sebenarnya berbicara masalah humas itu artinya bahwa adanya hubungan antara masyarakat dengan sekolah ataupun dengan stakeholder, ya. Stakeholder yang mana ada lapisan masyarakat tertentu yang memang bekerja sama dengan sekolah. Nah, seringkali humas ini akan terlihat jelas ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kayak penerimaan siswa baru, ataupun misalnya ada kegiatan sekolah yang memang membutuhkan keterlibatan dari masyarakat luas. Jadi di sana itu akan ada peran bagian humas yang menjembatani antara masyarakat dengan sekolah. Jadi di sini kan tadi ada beberapa hal, yaitu kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan secara sadar dan sukarela. Jadi hal-hal tersebut yang perlu dibina oleh antara masyarakat dengan sekolah. Sekolah sebagai pelaku kependidikan maka harus memberikan citra yang baik di mata masyarakat agar masyarakat menilai sekolah itu merupakan wadah untuk membentuk peserta didik menjadi lebih baik. Jadi istilahnya begini, sekolah berbuat yang baik, maka masyarakat juga akan melakukan hal yang baik. Jadi ada hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Jadi seringkali juga masalah humas ini diartikan untuk mengatur dan mengelola komunikasi dan hubungan yang baik antara sebuah lembaga pendidikan, yaitu sekolah, dengan masyarakat atau komponen-komponen penting yang lain terkait demi kemajuan pendidikan. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini seringkali akan terlihat jelas masalah humas ini ketika misal ada kegiatan sekolah ataupun penerimaan siswa baru. Oke. Selanjutnya di sini ada proses kegiatan meliputi, ya. Jadi kalau humas ini tidak hanya sekedar kayak misalnya kita dalam sekolah kan biasanya ada pembantu kepala sekolah bagian humas. Jadi tidak hanya sekedar oh iya ada pembantu kepala sekolah bagian humas, tetapi ada istilahnya persiapan, ada perencanaan sasaran humas itu kemana. Jadi di sini ada beberapa langkah. Jadi karena kadang-kadang juga sekali dia sekolah, tetapi pandangan masyarakat kan belum tentu menerima keadaan sekolah tersebut. Jadi seorang pemimpin juga perlu
ada masukan dari masyarakat luas seperti apa sekolah yang dipimpinnya. Jadi itulah gunanya humas itu, yang menjembatani antara sekolah dengan masyarakat luas. Jadi kalau proses kegiatan humas itu yang pertama persiapan. Jadi persiapan ini lebih kepada perencanaan. Apa-apa aja yang hendak dilaksanakan. Ketika misalnya ke lapangan seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian pelaksanaan, ya pelaksanaan misalnya sekolah mengadakan Jumat bersih misalnya. Sekolah mengadakan Jumat bersih yang dilaksanakan di daerah itu, ya kan. Jadi pasti mereka rencanakan dulu, kemudian mereka laksanakan. Kemudian di sini juga pengecekan tanggapan masyarakat. Seperti apa respon masyarakat, baik atau tidak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang baik, maka ditingkatkan. Tapi jika misalnya ada hal yang buruk, maka itu dikurangi atau diperbaiki dengan hal-hal yang lebih bermutu. Jadi di sini selanjutnya penilaian dan pengontrolan hasil. Jadi mereview, mengevaluasi yang sudah terlaksana itu perlu biar kita tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Kalau misalnya ada yang kurang, ditingkatkan. Kalau ada yang kalau banyak kelebihan, maka ditingkatkan juga. Kalau yang kurang-kurang itu, kalau misalnya udah salah, diperbaiki. Kalau masih kurang, ditingkatkan pelaksanaan kegiatan, misalnya seperti itu. Kemudian pemberian saran kepada pimpinan. Jadi ketika misalnya seorang humas atau bagian humas itu bergerak, kemudian dia tahu bagaimana informasi dari masyarakat, masyarakatnya ngasih pendapat seperti ini, tanggapan seperti ini, maka seorang yang bagian humas itu perlu menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan refleksi untuk sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Kemudian di sini ada asas kegiatan humas. Jadi istilah dasar-dasar kegiatan humas. Jadi ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Jadi asas kegiatan humas ini ada 6. Yang pertama, asas pemberitaan resmi dan objektif. Jadi kalau misalnya ada informasi, maka harus ada yang resmi. Misalnya kita mau ada acara, kemudian kita beritahu ke masyarakat, maka harus ada surat resminya dan harus yang jelas-jelas saja, nggak boleh simpang siuran informasinya seperti itu. Jadi jelas dalam pandangan masyarakat dan masyarakat merasa dihargai. Kemudian asas pemantauan keberesan interinstansi. Jadi di sini lebih kepada pemantauan kita dulu dalam instansi itu, ya. Dalam sekolah itu seperti apa, udah benar apa tidak. Jadi istilahnya dipantau dulu keberesannya seperti apa. Kalau misalnya ada yang salah diperbaiki. Kalau misalnya udah masih ada yang kurang, maka ditambahkan seperti itu. Jadi ini lebih kepada bagaimana memantau kebenaran atau keberesan daripada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian asas pertimbangan dan pengusahaan dukungan publik. Jadi biasanya lembaga kependidikan ini kan gak cuma berdiri sendiri, ya kan. Gak cuma ketika udah bangun sekolah baru kemudian ada pelaku pendidikan itu guru dan siswanya maka cukup segitu aja. Tidak. Di sana ada dukungan para pemerintah dan masyarakat luas. Jadi ketika misalnya ada dukungan, maka itu juga akan jadi bahan pertimbangan buat sekolah seperti itu. Itu biasanya itu yang bergerak di sana adalah bagian humas. Kemudian asas pelangsungan hubungan. Misalnya seringkali kayak di kampus-kampus kita kan, di STKIPN Selatan kita seringkali kita cari stakeholder di luar, ya kan. Jadi kalau misalnya ada kerjasama antara pihak kampus dengan masyarakat atau dengan sekolah tertentu, maka ada durasi waktunya, selang waktu berapa tahun kerjasamanya. Kalau misalnya hanya 5 tahun, maka cukup untuk 5 tahun, kecuali kalau misalnya ada keinginan untuk memperpanjang seperti itu.
Kemudian asas pemerhati opini publik. Jadi di sini kita kan lembaga pendidikan, artinya open, terbuka, apapun pandangan masyarakat kita siap menampung. Artinya yang penting untuk hal yang baik. Jadi di sini humas harus menerima apapun pendapat dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau merefleksi daripada kegiatan lembaga kependidikan. Kemudian asas peningkatan mutu kegiatan. Jadi itu yang bagian humas itu memang arahnya ke sana, ya. Apalagi kalau kegiatannya lebih berbaur pada kemasyarakatan, maka itu perlu. Nah, itu perlu sebagai untuk meningkatkan mutu kegiatan tersebut. Kemudian di sini jenis-jenis kegiatan humas, ada kegiatan eksternal dan ada kegiatan internal. Jadi eksternal ini lebih kepada di luar, ya, di luar. Jadi lebih luas jangkauannya. Kemudian kalau kegiatan internal ini lebih kepada intersekolah, di dalam sekolah. Jadi yang pertama kayak kegiatan eksternal ini, yang pertama penyebaran informasi melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya kita lakukan ini, misalnya kita mau membuka pendaftaran baru penerima siswa baru, maka untuk lebih, apalagi dengan dunia elektronik yang semakin canggih, maka mudah aja kita menyebarkan luasnya melalui media sosial atau media cetak seperti itu. Jadi kita kita sebar luaskan lah. Dan itu bagian daripada humas. Kemudian pelaksanaan pameran, ya, pameran di sekolah. Jadi kalau ada pameran itu memang perlu masyarakat luas. Kalau nggak ada masyarakat luas gimana? Nggak ada yang akan nonton. Jadi harus yang merame-ramekan itu ya masyarakat luas. Jadi kita libatkan, mungkin ada tokoh ada di sana, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh pembangunan di sana. Kemudian penerbitan majalah, ya termasuk di situ. Biasa kalau ada majalah-majalah sekolah itu kan bisa itu, jadi diterbitkan kemudian disebarluaskan ke masyarakat luas. Kemudian kegiatan internal ini meliputi rapat dewan guru, upacara bendera, karya wisata, penyelenggaraan majalah dinding. Jadi biasa kayak mading kan, itu bagian daripada humas. Karya wisata, itu bagian daripada termasuk untuk upacara bendera. Oke, sampai di sini berbicara tentang humas. Mungkin ini akan menjadi bekal buat kita kelak jadi guru, dan apalagi kalau kita dilibatkan sebagai pembantu kepala sekolah bagian humas, kita akan lebih mengerti dan apa-apa aja peran kita mungkin melalui materi ini akan lebih paham. Terima kasih. Sampai di sini video kali ini. Jika misalnya ada pertanyaan ataupun sekedar saran atau untuk di-sharing, maka silakan ketik di kolom komentar atau boleh juga ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih.